Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan karibaan beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema 4 golongan yang dirindukan surga. Surga adalah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Di dalam surga ada istana-istana megah dan taman-taman yang indah. Di bawahnya mengalir air sungai yang sangat jernih, menyejukkan pandangan mata. Semua yang ada di surga sangatlah menarik dan membuat hati kita bahagia. Begitu indahnya surga. Kita orang-orang yang beriman tentu ingin menjadi golongan yang dirindukan surga. Nah, sekarang siapa saja orang-orang yang dirindukan surga? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jannatu mustaqadun ila arba'ati nafari, talil Quran wa hafidil lisan wa muta'imil jian wa so'imi fi syahri Ramadan. Artinya, surga merindukan 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang yang lapar, dan berpuasa Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa ada 4 golongan yang dirindukan surga, yaitu pertama, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita pahami dan kita amalkan kandungan isinya. Kita harus membaca Al-Quran karena pahalanya besar. Setiap huruf yang kita baca akan mendapatkan 10 pahala. Dan surga pun akan merindukan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kedua, golongan yang dirindukan surga yaitu orang yang menjaga lisannya. Lidah kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjaganya agar tidak digunakan hal yang tidak baik. Misalnya, mengadu domba, menyebarkan fitnah, menipu, dan menghina orang lain. Dengan menjaga lisan, kita dapat menghindari konflik sehingga tercipta kedamaian. Mari kita berhati-hati dalam berbicara dan menggunakan lisan kita untuk mengingatkan kebajikan. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi golongan yang dirindukan surga. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Ketiga, golongan yang dirindukan surga yaitu orang-orang yang gemar memberi makan orang yang lapar.
Di sekitar kita banyak orang dalam hidup kekurangan. Kita harus suka berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Ingatlah kisah Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah memberikan semua uang di sakunya ketika melihat fakir miskin sedang mengemis di jalan. Sifat dermawan beliau adalah contoh bagi kita. Surga merindukan orang-orang berbagi dengan memberi makan orang yang lapar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Keempat, golongan yang dirindukan surga yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan diri dari perkara-perkara yang tidak baik. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa Ramadan, kita menjadi golongan yang dirindukan surga. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian tadi 4 golongan yang dirindukan surga, yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, menjaga lisan, gemar memberi makan orang yang lapar, dan berpuasa Ramadan. Jika kita melakukan keempat hal tersebut, maka kita akan menjadi anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirindukan surga. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian drama yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.